Welcome to Millennial Baper. Nasya Samuela. Oke. Kayak Nabi Samuel ya. Iya, teman kita jauh-jauh ya. 2 episode ini datangnya. Nah, hari ini kita lagi banyakin ngomongin tentang mental health, tentang pemulihan. Ternyata tuh banyak ya generasi muda ini yang sebenarnya itu tidak memerlukan KKR. Oke. Tapi butuh orang-orang yang mentoring secara langsung. Iya. Iya benar ya. KKR butuh, tapi intinya nggak terlalu membutuhkan. Lebih butuh sekarang benar ya. Iya. Kamu lebih milih KKR atau lebih milih didengerin? Dengerin sih. Oke, berarti person to person ya. Iya, person to person. Gitu. Dan puji Tuhannya kita memfasilitasi hal yang demikian. Iya, benar. Nah, sekarang kita mau ngapa nih kehadiran Caca nih? Mau panggilnya Nasya, Caca, atau manggil JJ nih? Kok JJ? Enggak ya. Atau Mamai Jeremy nggak bisa. Apa manggil tante nih? Nasya aja nggak apa-apa. Nah, Nasya. Oke. Nasya, ngomongin apa nih? Kenalin dulu Nasya nih siapa orangnya? Oh iya, ini teman jauh kita, circle jauh nih. Nasya boleh kenalin Nasya, namanya siapa, sekolah di mana, terusnya pelayanan di mana, itu penting banget. Oke. Jadi kenalin semua, nama aku Nasya. Nama panjang nggak? Bebas. Nasya Samuela. Nama baptis juga boleh. Nama baptis Nasya Samuela. Sekolah aku di SMA 3 Depok. SMA 3 Depok. Pinter lah ya. Sama pelayanannya di HOG Kamboja Depok. Bagus, nggak jauh-jauh ya. Masih HOG juga kita ya. Kita ngomongin tentang mental health, ngomongin tentang pemulihan. Katanya kamu tuh punya satu sisi dalam kehidupan kamu tuh dimana kamu drop banget ya. Ya, sehingga kamu kayak nggak pedean, iya gak sih? Bener. Nggak mall Depokan, nggak patah ya. Kan kalau pede kan Plaza Depok. Iya, langsung aja. Jadi nggak pedean. Dengar cerita gimana? Kita ceritain di Millennial Baper nih. Jadi tuh awal insecure itu karena sebenarnya udah lama insecure. Jadi pas semenjak pas mulai ngerasa aku banget insecure tuh pas mulai SMP. Baru akhir SMP. Iya pas SMP. Jadi pas SMP tuh baru masuk SMP, aku masuk ke dunia baru kan, ke dunia sekolah SMP. Di situ aku ketemu sama teman-teman baru juga, dan di situ aku ketemu sama banyak teman-teman yang ya anak-anaknya bandel dan semacamnya. Itu menurut aku wajar sih. Menurutnya wajar bandelnya sih. apa? Bandel gimana? Bandelnya Bakar rumah orang gitu. waduh, Enggak itu parah. Itu lo kira naga hitam. Bakar rumah orang. Maksudnya bandel itu apa ya? Udah naga hitam semenjak SMP. Jadi karena waktu itu karena waktu itu pas SMP rambut aku pendek kan, jadi bondol banget gitu. Ini panjang atau Enggak, gimana? ini pendek sih juga, tapi pas SMP tuh bener-bener bondol banget gitu bondol kan. banget. Jadi bener sengaja. Hah? Sengaja Emang mau kepengen. miripin mama ya. Enggak sih, waktu itu emang pengen aja. Okay. Terus mulai dari situ banyak teman-teman yang di luar dari kelas aku sih, kebanyakan tuh kayak awalnya mungkin bercanda gitu dari apa yang mereka bilang, kayak bondol gitu. Jadi aku kadang kalau di sekolah dipanggil bondol gitu. Sama mereka dipanggil kayak bondol gitu. Awalnya masih biasa, sampai akhirnya mulai kelas 7 di semester berapa itu aku ada study tour, dan di situ kan ada ininya, tour guide-nya ngomong kayak, kalian udah siap belum ke Jogja gitu. Itu ada tour guide-nya kayak ngomong, kalian udah siap. Iya kan, study tour kemana? Study tour ke Jogja waktu itu. Naik bis. Iya naik bis. Tour guide-nya dari Depok, ikutnya. Ikut dari Depok. Depok. Ah, Pas itu lagi Depok perjalanan. Iya. Jadi tuh awalnya karena itu tadi dia tanya udah siap belum ke Jogja dan semacamnya. Terus aku jawab di situ. Jadi aku duduknya nggak jauh dari dia. Terus aku bilang aku siap gitu kan. Dia dari situ dia nanya, katanya ini cewek atau cowok? Dia bilang ke aku gitu. Terus aku belum sempat ngomong. Terus ada teman-teman aku yang di bagian belakang kayak ngomong, Waria gitu. Terus dari situ kan satu bus itu kayak tawain tentang aku kan. Terus di situ
mungkin ya aku ngajarin sih, maksudnya masih sama saya SMP, jadi aku masih kayak labil gitu perasaan aku, maksudnya kayak aku nggak enak banget dibilang kayak waria, apalagi itu dalam satu bus yang notabene aku belum terlalu kenal mereka semua gitu loh. Oh gitu. Belum terlalu Itu kenal kelas karena berapa, Mas, ya? kelas 7 baru semester baru berapa? masuk dong. Iya baru masuk. Terus makanya dari situ mulai rasa kemunculan rasa insecure aku tentang diri aku, kayak gimana sih look aku di hadapan banyak orang tuh kayak gimana gitu, sampai di situ aku ngerasa kenapa kok aku dipanggil kayak waria gitu dan dipertanyakan sebagai waria gitu. Waktu di bis itu dibilang waria itu, perasaannya gimana? Waktu situ tuh Campur aduk banget Kak, soalnya pas di situ juga langsung kayak mood aku nggak enak banget karena malu kah? malu banget karena di situ. Terus makanya tadi yang kayak aku bilang aku langsung nggak pede sama penampilan aku di saat itu, di saat SMP itu. Mulai insecure banget insecure karena rasa kayak karena sebelumnya emang kan awal masuk kelas 7 itu baru-baru kenal sama dengan anak-anak yang lain juga. Udah mulai kena kan, maksudnya diledek-ledekin, bercanda-bercandain kayak bondol-bondolin kayak gitu. Akhirnya di dalam bus itu aku dibilang waria itu jadi makin ditumpukan awalnya, jadi kayak awalnya dibilang bondol, terus tiba-tiba dibilanginin lagi, terus jadi makin lama makin numpuk, dan itu jadi pemikiran buat aku gitu loh. Iya kepikiran ya. Berapa waktu di sekolah punya sahabat waktu itu, pada waktu itu punya di jadi SMP cuma punya. sahabat tuh. Iya ngobrol. Yesus. Iya. Oh iya, pasti dong. Nah, gini, sebenarnya gini, gue selalu bagi tentang kayak gambar diri yang rusak itu adalah gambar diri kita itu dipengaruhi oleh penilaian orang. Nah, jadi rusak ketika kita percaya akan penilaian yang buruk terhadap diri kita dan kita menghidupinya. Nah, itu yang akan pada akhirnya rusak gitu. Nah, makanya kan kasus Nasya ini jelas dikatakan bondol. Iya, Dari terakhir hantaman terakhirnya savage-nya adalah waria, dia bilang gitu. Iya benar. Pada akhirnya kan dia kayak sebenarnya kalau kita mengabaikan sebagai angin lalu ya akan biasa aja. Jadi rusak ketika kita itu menjadikan itu dimasukin hati. Nah, posisinya Nasya waktu dikatain itu gimana? Iya yaudah, berarti gambar diri gue seperti ini. Apa gimana waktu itu? Waktu itu aku belum bisa memilah-milah juga kan, jadi aku asal nangkep aja gitu. Jadi selalu apa yang orang perkatakan buat aku diterima aja. Iya, akhirnya jadi gambar dirinya rusak kan jadinya. Sehingga akhirnya Nasya malu. Iya itu. Karena Nasya merasa mengiyakan akhirnya ya perkataan orang itu. Tanpa sadar, mungkin Nasya akan berpikir enggak gue perempuan, tapi tanpa sadar dia mengiyakan hal yang demikian. Makanya nih bagi teman-teman milenial baper, barisan baper, itu kita harus berhati-hati ketika kita tuh kayak memperkatakan sesuatu bagi seseorang. Iya, gitu itu loh. ngebunuh karakter banget. Ngebunuh karakter banget. Mungkin kayak, terkadang orang ini, Nasya bercanda doang. Iya. Terkadang bercandaan kita itu cukup untuk anak seseorang bisa minum baygon loh. Iya. Loncat dari gedung 35 lantai 30. Nggak ada yang pernah tahu gitu. Nah itu harus be careful dalam berkata-kata sebenarnya. Jadi kita penasaran nih perasaannya Nasya after itu gimana jadinya? Kehidupan Nasya di sekolah akhirnya gimana jadi? Pas udah menjelang jadi setelah dari study tour itu udah mulai sekolah biasa lagi, tapi masih ada beberapa teman yang masih suka bercanda-bercandain, ngedek-ledekin. Tapi mulai kelas 8 aku udah mulai bisa membaur sama teman-teman yang lain juga, puji Tuhan. Jadi udah mulai banyak teman di kelas 8, udah mulai bisa di kelas 8 itu udah mulai bisa untuk kayak ngatur apa yang menurut aku, apa yang aku terima, apa yang gak aku terima gitu. Sampai ya ngatur apa yang aku terima. Sorry maaf, maksudnya apa yang orang lain ngomong kasih ke aku itu maksudnya bisa aku atur, bisa aku olah lagi. Bisa difilter. Iya, bisa Bisa difilter. Jadi bisa aku iniin saring lah apa yang ini yang bisa difilter atau mencoba untuk bodo amat. Beda Tapi tuh. sakit hati gitu. Tapi bodo amat. Gini kalau misalnya gini, perbedaan ini Keno jelasin. Kalau di filter itu kita nggak sakit hati. Misalkan Jeremy ngomong, Keno lu gendut atau apa, ya udah bodo amat ya, emang kayak gue gendut segala apa, itu nggak sakit hati. Tapi kalau misalkan bodo amat bisa sakit hati. Iya. Karena Keno gendut,
gue bodo amat karena ya gue malasnya ngelawan, malasnya ngadain jaring. Iya, tapi lukanya ada. Iya kan? Luka batinnya mah ada apa gitu. Apa yang kamu lakuin? Apakah bodo amat atau memfilter? Itu beda, dua hal yang berbeda. Kayaknya sih pas di situ, pas di masih SMP waktu itu, ya aku bodo amat. Jadi kayak bodo amat iya tadi, tapi masih ada rasa sakit hatinya itu masih ada gitu. Pasti kan? Masih Nggak ada. hilang kan? Nggak Belum hilang. pulih kan? Belum pulih banget. Jadi bodo amat sih bodo amat, tapi tetap aja masih kayak ada rasa, lah kok iya kok masih aja tetap dikata-katain terus, diledek-ledekin terus gitu. Padahal mencoba untuk kayak aku juga mencoba untuk kayak ya udah gitu. Aku nyoba untuk diri aku untuk nggak usah terlalu dipikirin, maksudnya itu yang tadi maunya ngefilter tapi jatuhnya akunya malah bodo amat. Iya bete. Jadi sakit hati di inian aku sendiri gitu, diri aku sendiri. Karena ada yang bilang gini, ada seorang hamba Tuhan tuh bilang bahwa ternyata melupakan bukan berarti mengampuni. Iya. Jadi orang lu ini enggak, gue udah lupain. Itu belum tentu ngampunin tuh. Belum tentu. Gitu loh. Lupa pada saat itu, nanti kalau ada momen yang sama seperti itu, bongkar lagi. Makanya sebenarnya kayak lebih parah. Ketika lu mengampuni juga bukan berarti kita lupa. Enggak. Kita tetap tahu, tapi istilahnya hati kita juga udah dengan hati yang baru. Dan udah menang sama keadaan itu. Benar. Dan kalau Nasya tadi bilang bodo amat, berarti pada saat itu masih belum menang sama tersendiri. Nasya kan. Nah, akibatnya sampai parahnya itu seperti apa? Nah, efeknya itu apa? Jadi ketika kamu menerima bulian kayak gitu, ada nggak yang ngubah Nasya? Apa yang ngubah gitu? Maksudnya kayak hidup jadi lebih gimana? Kayak gimana? Lebih minder, lebih kayak kalau ketemu orang tuh. Oh iya. Takut gitu. Takut. Malah waktu itu kayak apa ya? Depan kaca aja tuh nggak mau lihat muka sendiri. Jadi kayak misalnya lagi mau atau enggak diajak foto sama nyokap gitu, orang tua atau gimana, kadang tuh minder kayak nggak usah foto gitu kan. Waktu itu jangan belum pakai ini ya masker, jadi masih pure muka itu full gitu. Kadang kalau pulang gereja ajak foto atau gimana, kadang gue kayak nggak mau gitu, sampai nyokap notice gitu. Kenapa kok sebelumnya kayak gitu? Mau kan sebelumnya waktu SD waktu sebelum SMP malah pede kan? banget berarti yang ngubah itu ya temen ya, akhirnya jadi minder gitu. Benar, rusak banget ya. Benar, itu dia sih. Ya makanya harus berhati-hati dalam berkata-kata gitu. Betul. Kayak misalkan orang mungkin niatnya bercanda, niatnya ngomongin, gitu, mesti ngomongin yang baik, tapi itu pengaturan tuh harus berhati-hati gitu loh. Iya. Misalkan SMP rentan banget soalnya. Iya. Masih awal-awal juga. Kayak misalkan kayak gue dulu, gue sebenarnya rencana pengen ngomongin, ada orang kayak jarang hoge, terlambat kok datang ke hoge, cuma bilangnya pas mau ada fellowship, mau pergi gathering, gue cuma bilang, bro jangan datang pas gathering doang ya, intinya gitu. Ini juga, nah ternyata gue nggak sadar itu menyakitkan orangnya mau keluar dari hoge, untung ditahan sama Kabil. Katanya gue udah nggak pantas nih di hoge gitu. Oke. Jadi sekarang orang itu udah melesat jauh. Yamaha semakin terdepan. Ya, orang sekarang puji Tuhan orang itu udah dipulihin, udah jadi diaken sekarang. Diaken. Tinggal PDP-nya doang nih. Nah. Oke, jadi itu apa namanya minder sampai ngambil foto. Ada lagi yang parah? Dampaknya? Baru situ aja. Yang ngubah Nasya banget gitu. Yang ngubah banget itu waktu itu kaget karena jadi pas sempat mulai udah selesai dari SMP, udah selesai udah lulusan, jadi baru masuk SMA, aku sempat mau foto gitu, dan aku ngerasa aku nggak pede di situ, Kak. Foto perpisahan ya? Enggak, foto aja sih, foto selfie biasa sebenarnya. Oh, foto sama temen-temen gitu? Enggak, lagi foto sendiri gitu loh, lagi foto selfie sendiri gitu. Terus nyokap lihat, tapi di situ posisinya gue kayak nggak pede sama diri gue sendiri. Jadi kayak kok lihat sini kok nggak menurut gue kok nggak pantas, kok di sini kayak nggak cocok gitu. Sampai akhirnya apa ya, gue kebawa emosi banget, maksudnya kayak emosional banget. Akhirnya gue situ nangis. Gue ngerasa kayak kok gue nggak, gue pikir kayak kenapa gue nggak punya wajah yang secantik sama cewek-cewek di luar sana yang sekali foto mungkin bisa secakep itu, secantik itu gitu, dengan hanya foto satu jepretan aja tuh mereka cantik gitu. Tapi kok gue ngerasa di situ jadi gue kok kurang banget di foto itu. Dan akhirnya di situ nyokap liat gue, notice gue nangis, nyokap langsung ikut sedih juga di situ. Dan itu yang ngebuat gue jadi ngerasa gue bersalah banget sama apa yang udah
gue lakuin terhadap diri gue sendiri, yaitu insecure sama diri gue sendiri. Dan itu gue nggak tahu kalau dampaknya sampai ke nyokap gue sendiri itu. Jadi nyokap gue juga ngerasa kayak sedih karena kenapa, istilahnya mungkin dalam pikiran nyokap, kenapa anak yang gue lahirin gak bersyukur gitu loh. Karena gue gak bersyukur dengan diri gue sendiri kan pada saat itu juga. Dan nyokap udah lihat-lihat sebelumnya juga dari gue kelas 7 enggak keminderan gue terhadap gue mau diajak foto tapi gue gak mau kayak gitu. Jadi nyokap dari situ mungkin juga ikut mendem sampai akhirnya di situ nyokap juga sedih dan nasihatin gue di saat itu. Dan situ gue baru sadar kalau dampaknya ternyata sebesar itu, kalau ternyata gue insecure gitu. Jadi sebenarnya insecure adalah gini loh. Gue tahu satu hal sih gini. Manusia tuh pengen salah satu kebutuhan tuh diterima. Iya gak sih? Keberadaannya, kesenangannya itu butuh diterima. Kayak misalkan kayak kalau kita lihat nih kalau dalam Alkitab jelas banget bahwa kita ini kan butuh diterima ya. Nah, maka dari itu Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak hanya sekedar ngomong kita mencintai kita, tapi dia membuktikan dia terima kita padanya. Maka di dalam kitab Roma pun dikatakan bahwa dia udah cinta sama kita ketika kita masih di dalam dosa. Kita masih enjoy nyakitin Tuhan tuh kita udah terima. Belum kita jadi pelayannya, kita belum bisa ngasih apa-apa, dia udah cinta sama kita. Gitu, makanya sebenarnya nih anak-anak muda nih harus ngerti ini, bener gak sih? Bahwa sebenarnya diri kalian diterima apa adanya sama Tuhan gitu. Nah masalahnya orang insecure itu Tuhan dia tuh nggak sadar Tuhan aja nerima kita padanya. Bener. Masa diri lo sendiri nggak nerima lo padanya? Diri kita sendiri gitu. Nah mungkin memang problem orang insecure seperti itu. Mungkin Nasya juga masih di tahap itu adalah ya mungkin kalau dia nggak bersyukur ya. Tapi kalau orang bilang mungkin Nasya pada saat itu klimaksnya adalah ya Nasya nggak terima diri sendiri ya. Bener gak sih kayak gitu? Gak diri sendiri. Nah, nih kan bisa ngebanding-bandingin sama orang lain. Ini kan tadi dari Nasya nih. Nah, kita panggil kakaknya aja nih. Kita mau lihat kakaknya tuh ngeliatnya apa sih Nasya waktu itu. Boleh curhat nggak sama kakaknya? Sama Bung pernah curhat sama Bung. Pernah curhat ya. Bung boleh Bung, cepet Bung masuk bawa kursi. Nah, nih Jer, kan lo di rumah nih. Dengan lo tau adek lo ternyata insecure dan segala rupanya. Apa yang lo lihat dia sekarang waktu itu? Oh pada saat itu, pada saat itu ngelihatnya ya kayak anak-anak muda lain sih sebenarnya. Kan gue juga pernah ketemu yang kayak gitu ya, kayak insecure. Maksudnya gue juga bahkan pernah ngalamin gitu kayak nggak pede. Terus kayak, gue nggak kayak tadi misalnya nggak kayak cewek-cewek lain, nggak kayak cowok-cowok lain kayak gitu. Adalah pernah gue ngalamin juga. Jadi pada saat itu ya gue merasa itu hal yang maklum dan gue mencoba ngasih bimbingan gitu, ngasih rangkulan gitu buat adik gue sendiri gitu. Nasya tuh ngomong sama lo curhat gitu? Curhat, cerita. Iya curhat. Tapi nggak, ya waktu kalau lagi cerita nggak sering gitu. Iya. Termasuk yang mengamen di SMP itu. Iya. Bulian kayak gitu. Apa yang lo rasain ketika lo dengar curhatan itu? Apa lo ambil parang tuh gimana gitu? Kalau gue sih lebih kayak maksudnya sedih juga ya. Maksudnya kan gue nggak bisa dibilang yang anak baik banget juga. Gue pernah ngecengin gitu. Ya kita pernah lah kalau kita cowok kan. Dan gue nyadarin kayak, maksudnya betapa itu impactful banget buat teman-teman, buat orang-orang yang pernah kita bercandain gitu. Jadi dari situ ya gue memahami hal itu pertama, dan kedua ya mencoba nyembuhin adik gue gitu dengan kasih perhatian, terus kekuatan, maksudnya semangat kalau misalnya ya orang nggak kayak gitu nggak perlu kayak standar kayak orang-orang kok gitu. Benar. Jadi kayak Tuhan tuh semua ciptain kita tuh semua sempurna gitu ya. Betul. Ini udah quotes nih. Ayat nggak? Berusaha lu nggak formal. Kasih ayat nih. Tapi benar bro, ini ngobrol kayak gitu perlu formal, curhatan gitu bro. Deep talk, kan? Deep talk gini. Eye to eye. Baper deep talk gitu kan. Banyak banget ini. Badi. Nah. Jadi gitu ya. Iya. Nyokap juga tahu ya. Nyokap juga tahu. Boleh memahamin sama ngasih. Nah, mungkin ini ketika sekarang apa yang lo lihat perubahan dari Nasya sekarang? Aca udah lebih pede ya, masa udah lebih gimana tuh, lebih keluar lah auranya, lebih semangat kayak gitu-gitu. Karena kita lihat di HOG sendiri, Caca tuh
ria banget kan gitu kan, ceria. Bukan ria. Oh, ria, ceria. Iya maksudnya semangat. Iya. Ceria. Oh, ria mah ini ya. Sombong itu. Gak penting banget ya anjir ya. Ceria gitu terus kayak gak ada apa-apa, kayak gak ada beban gitu. Asik gitu. Betul. Itu kok bisa sih gitu? Apa ada hadiratkah gimana gitu kan? Apa ya? Ya kalau misalnya soal hubungan sama Tuhan mungkin Caca sendiri yang jawab. Yeah. Tapi kalau kayak gue lebih hadir sebagai kakak, sebagai teman, Caca mau cerita gitu-gitu, kasih semangat, kasih tahu kalau misalnya ya apa yang Caca alami itu aku juga pernah ngalamin pertama, terus kedua ya Caca nggak perlu ngikutin standar orang-orang gitu. Oke. Gitu. That's the point. Nah, Caca, impact-nya Caca dari Jeremy apa aja? Sehingga Caca kayak bisa berubah gitu. Dari Jeremy, dari Mama itu impact-nya tuh apa buat Caca? Banyak banget sih karena kan Jeremy kan tuh maksudnya Bung Jeremy kan juga banyak kasih istilahnya dari masa itu banyak kasih support juga, kasih dukungan, baik kata-kata juga yang nge-support aku juga kan. Jadi istilahnya apa yang aku alamin dan kata-kata yang sebelumnya aku terima itu jadi hilang gitu. Maksudnya aku juga jadi paham kalau nggak perlu itu tadi kata Jeremy juga, nggak perlu ngikutin standarisasi orang luar sana gitu. Dan juga Caca kita dengar juga rajin saat teduh ya, rajin hubungan sama Tuhannya. Pendoa. Dan juga pendoa. Nah itu kayak ini juga yakin bahwa itu juga yang membawa dia semakin hari semakin pulih, semakin pede gitu kan. Gitu. Jadi harus semangat Caca. Semangat? Oke. Jadi Tuhan tuh baik ya. Benar. Episode yang lalu si Herina juga insecure. Yang menolong dia, yang Tuhan itu adalah temennya. Anak Augie juga. Benar. Dan kedua kartu rohani. Nah sekarang Caca punya Jeremy, punya Mama, punya keluarga. Jadi gitu Tuhan tuh baik. Jadi ketika Caca insecure, mungkin rendah diri dan lain, Caca nggak pernah sendiri gitu kan. Jadi Tuhan selalu baik sama. Ya itu yang gue lakuin, yang tadi lo cengin. Oke, nggak, ini keren banget kita bisa hadirkan orang-orang buat curhat di tempat ini karena kenapa? Karena satu hal yang gue tahu bahwa setiap kita tuh perlu didengar. Benar. Ya kan? Jadi thank you banget Caca udah datang di tempat ini. Jeremy udah thank you udah datang ke sini. Dan kita percaya bahwa semakin hari ketika kita ada Tuhan, semakin hari kita akan semakin baik. Amin. Oke. Thank you. God bless you. God bless you. Tuhan berkati. Dah.